Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Auladi Rahman dari kelas Produksi Ternak Unggas D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum ajar 3 produksi ternak unggas. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi dari unggas. Ya, setelah melakukan pemotongan ayam, selanjutnya kita akan melakukan pembedahan untuk mengetahui organ-organ dari ayam tersebut. Jadi untuk organ pencernaan ayam pertama yaitu adalah terdapat esofagus. Esofagus ini merupakan saluran memanjang berbentuk seperti tabung yang merupakan jalan makanan dari mulut sampai permulaan tembolok dan perbatasan faring pada bagian kranial dan proventriculus pada bagian kaudal. Untuk panjang esofagus sendiri bisa mencapai antara 20 sampai 25 cm dan berat antara 5 sampai 7,5 gram. Organ selanjutnya yaitu tembolok. Tembolok merupakan tempat untuk menerima dan menyimpan makanan sementara sebelum masuk ke dalam proventriculus, terutama pada saat memakan makanan dalam jumlah yang banyak. Pada bagian dinding tembolok terdapat banyak kelenjar yang menghasilkan mukus yang berfungsi sebagai cairan lubrikasi yang bersifat untuk melunakkan makanan. Organ setelah tembolok yang berikutnya yaitu adalah terdapat proventriculus. Proventriculus ini merupakan tempat terjadinya pencernaan makanan secara enzimatis yang merubah makanan sehingga mudah dicerna. Pencernaan di proventriculus ini terjadi dalam jangka waktu yang singkat. Selanjutnya organnya yaitu gizzard. Gizzard ini merupakan salah satu organ terpenting di dalam sistem pencernaan ayam. Gizzard ini juga sering disebut dengan ampela. Gizzard ini merupakan tempat untuk memperkecil ukuran partikel makanan secara mekanik. Kontraksi pada otot gizzard terjadi apabila ditemukan makanan yang masuk ke dalamnya. Dan di dalam gizzard terjadi proses pencernaan makanan secara mekanik yang dibantu oleh adanya grid. Organ selanjutnya yaitu usus halus. Usus halus membentang dari setelah gizzard sampai dengan ke sini. Jadi usus halus ini memiliki fungsi yaitu untuk menyerap zat-zat makanan dan juga selain itu juga merupakan tempat terjadinya pencernaan makanan secara enzimatis.
Luas dari permukaan usus ini dapat meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah villi usus yang berfungsi untuk penyerapan zat-zat makanan. Usus juga terjadi pencernaan secara enzimatis karena usus dihuni oleh beberapa jenis bakteri penghasil enzim. Enzim dalam usus kecil akan merubah protein menjadi asam amino, sedangkan lemak dirubah menjadi asam lemak dan juga gliserol. Keseimbangan jumlah bakteri dalam usus akan berpengaruh terhadap efisiensi pakan untuk kebutuhan pokok dan produksi. Setelah usus, organ selanjutnya terdapat yaitu usus buntu atau sekum. Sekum ini memiliki dua saluran usus buntu atau yang disebut juga dengan sekum. Pencernaan terjadi sedikit saja di dalam sekum ini. Saluran pencernaan ini atau sekum ini terdapat proses pencernaan yaitu karbohidrat, protein, dan juga absorpsi air. Setelah akan melewati sekum, selanjutnya makanan itu akan masuk ke dalam usus besar. Pencernaan selanjutnya yang terjadi dalam usus besar ini, usus besar memiliki diameter 2 kali dari usus halus. Usus besar berfungsi untuk merombak sisa-sisa pakan yang tidak tercerna menjadi feses. Pada usus besar ini terjadi absorpsi air kembali yang banyak pada usus besar, yang juga berguna untuk menambah dan mengatur keseimbangan kandungan air pada tubuh unggas. Setelah dari usus besar ini, organ selanjutnya yaitu terdapat kloaka. Proses terakhir dari pencernaan terjadi pada kloaka. Kloaka merupakan tempat pengeluaran sisa-sisa atau ampas dari pencernaan, yaitu berupa feses dan juga urin. Setelah makanan selesai dicerna, sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui kloaka, dan urin juga akan dikeluarkan bersamaan dengan feses. Pernapasan ayam untuk organ pernapasan ayam yang pertama yaitu terdapat hidung. Hidung ini merupakan awal dari saluran pernapasan ayam. Di hidung ini juga terdapat bulu-bulu halus penyaring kotoran sehingga debu tidak dapat masuk ke dalam organ dalam pernapasan. Kemudian selanjutnya yaitu laring. Laring ini merupakan saluran yang paling dekat dengan trakea. Sebelum udara memasuki trakea, terlebih dahulu akan memasuki laring. Laring ini berfungsi untuk mencegah benda-benda asing selain udara untuk masuk. Caranya adalah dengan menutup secara mekanik jika terdapat benda-benda lain selain udara yang masuk. Bagian selanjutnya yaitu trakea. Trakea ini berfungsi untuk menyalurkan udara ke dalam bronkus yang kemudian akan diteruskan ke dalam paru-paru. Trakea ini berbentuk lurus dengan lengkungan-lengkungan berbentuk bulat yang simetris dari atas hingga bawah. Trakea yang baik berwarna putih bersih, sedangkan trakea yang buruk cenderung berwarna merah. Hal ini disebabkan oleh gas amoniak yang terhirup oleh ayam. Trakea ini biasanya tumbuh sampai ayam berumur 14 hari. Organ setelahnya itu terdapat bronkus. Bronkus ini merupakan organ yang berfungsi untuk memastikan kualitas udara yang masuk, juga memastikan bahwa bakteri pembawa penyakit tidak masuk ke dalam paru-paru. Setelah bronkus juga terdapat bronkiolus. Bronkus dan bronkiolus merupakan organ yang berbentuk seperti cabang pada dahan pohon yang rindang. Bronkiolus ini merupakan cabang dari bronkus yang berfungsi untuk mengontrol kebutuhan udara untuk masuk dan keluar. Setelah itu terdapat paru-paru. Paru-paru ayam ini berfungsi sama dengan fungsi paru-paru pada umumnya, yaitu untuk mengubah udara yang masuk menjadi oksigen dan mengeluarkannya menjadi karbon oksida. Selanjutnya yaitu
dari organ reproduksi. Di sini saya mendapatkan ayam betina. Untuk organ reproduksi ayam betina yang pertama di sini terdapat ovarium. Ovarium ini terdiri dari kurang lebih 1.500 folikel yang menempel pada permukaan ovarium dengan perantara tangkai yang tertanam di dalam jaringan ikat yang berpembuluh darah dalam ovarium. Masing-masing tangkai tersebut mengikat banyak folikel. Dan selanjutnya terdapat oviduct. Oviduct ini merupakan saluran yang menghubungkan ovarium dengan vagina dan akan berakhir di kloaka. Oviduct ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu terdapat infundibulum. Infundibulum ini merupakan bagian paling depan dari oviduct dengan panjang sekitar 7 cm. Kemudian juga terdapat magnum. Magnum merupakan bagian oviduct terpanjang yaitu sekitar 30 cm. Magnum ini berfungsi untuk menghasilkan albumin sehingga memiliki dinding yang tebal dan berlipat. Selanjutnya yaitu terdapat isthmus. Isthmus ini memiliki panjang sekitar 8 cm dengan diameter yang lebih kecil daripada magnum sehingga dapat disebut sebagai penyempitan. Pada isthmus dibentuk 2 membran homogen yang disebut dengan inner cell dan outer cell. Membran tersebut terletak di antara albumin dan juga kulit. Kemudian setelah itu terdapat yang namanya uterus. Uterus di sini mungkin karena ayamnya juga masih muda sehingga organ reproduksinya belum berkembang dengan sempurna. Uterus ini merupakan sebuah ruangan dengan panjang 8 cm. Pada bagian ini terjadi pembentukan gerabang telur yang merupakan lapisan kutikula. Selain itu juga terjadi deposisi kulit dan telur di dalam uterus ini. Kemudian organ reproduksi selanjutnya yaitu vagina. Vagina dari ayam ini merupakan bagian paling belakang dari oviduct. Vagina diakhiri dengan adanya bentukan kloaka di bagian akhir saluran reproduksi, di mana kloaka merupakan lubang buang urin dan juga feses yang disebut dengan manure pada unggas, serta menjadi tempat berakhirnya saluran reproduksi. Ekskresi dari ayam yaitu terdapat ginjal. Ginjal ini terdapat sepasang, yaitu 2 buah yang melekat dengan organ kelamin dari ayam. Ginjal ini berfungsi untuk mengekskresikan zat berupa asam dan garam. Kelebihan larutan garam akan mengalir dari rongga hidung dan keluar melalui nares atau lubang hidung. Ya, kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyakit yang sering menyerang pada unggas. Penyakit yang menyerang pada unggas ini biasanya disebabkan oleh bakteri, jamur, virus, dan juga parasit. Untuk penyakit yang pertama yaitu terdapat penyakit pulorum. Penyakit pulorum ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Salmonella pulorum, yang mana penyakit ini menimbulkan kematian yang sangat tinggi, terutama pada anak ayam umur 1-10 hari. Gejala pada ayam yang terkena penyakit ini yaitu adalah matanya mengantuk, ayam terlihat mengantuk, kemudian jengger kebiruan dan juga bergerombol pada suatu tempat, serta nafsu makan berkurang. Pencegahan dengan cara dilakukan sanitasi dan tata laksana serta manajemen pemeliharaan yang baik. Kemudian pengobatan pulorum dapat dilaksanakan dengan menggunakan antibiotik. Kemudian yang kedua penyakit yaitu terdapat aspergillosis. Aspergillosis ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh jamur atau cendawan dari genus Aspergillus. Penyakit ini pada unggas menyerang alat pernapasan. Dalam bentuk akut, Aspergillus ini menyebabkan hewan tidak mau makan, kelihatan mengantuk, kadang membuka mulut karena kesulitan bernapas, bahkan mengalami kejang. Untuk pengobatannya, penyakit ini belum terdapat vaksin yang efektif untuk pencegahannya. Hewan yang terjangkit ini sebaiknya diisolasi. Pakan ternak dijaga jangan sampai terkontaminasi oleh cendawan.
Kemudian penyakit selanjutnya yaitu askariasis. Askariasis adalah penyakit cacing yang menyerang unggas dan disebabkan oleh Ascaridia galli. Pada ternak ayam sering menyerang baik tipe pedaging maupun petelur. Pada infeksi berat akan menyebabkan mencret berlendir, selaput lendir pucat, pertumbuhan terhambat, kurusan, kelemahan umum, anemia, diare, dan penurunan produksi telur. Pencegahan dapat dilakukan dengan cara menerapkan manajemen pemeliharaan yang baik dan benar. Pengobatan terhadap Ascaridia galli yang paling sering dilakukan adalah dengan pemberian piperazine. Antielmetik ini sangat efektif jika diberikan melalui makanan ataupun minuman. Kemudian ada penyakit fowl pox atau cacar ayam. Penyakit ini adalah virus avipox. Virus ini menular dan juga bisa menyebar ke kandang terdekat. Ciri-cirinya dapat berupa bintik-bintik putih pada kulit ayam, ada bisul putih di area trakea atau mulut ayam. Lalu ada juga luka lecet pada jenggot ayam. Kemudian mereka juga bisa jadi berhenti bertelur. Ketika ayam menderita penyakit ini, berikanlah makanan yang lunak dan juga tempatkan ayam pada kandang yang kering dan hangat. Untuk pencegahannya bisa menggunakan dengan vaksin khusus. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.